Harga emas tetap menguat meskipun data NFP solid. Halo Sobat Traders, kita saat ini memasuki minggu kedua Januari. Kita akan bahas bagaimana analisa market untuk mingguan gold, oil, dan Nasdaq. Dan juga bagaimana peluang-peluang pada minggu ini supaya kita bisa dapetin cuan. Oke, sebelum saya bahas untuk analisa dan peluang-peluangnya, kita akan bahas untuk review market pada minggu yang lalu. Oke, Sobat Trader, pada minggu yang lalu kita tahu bahwa data non-farm payroll Amerika Serikat yang dirilis hasilnya bagus, ya, hasilnya positif untuk dolar. Kita NFP pada hari Jumat dilaporkan dari previous 212, forecastnya 164, ternyata actualnya mengalahkan forecast dan juga previous, ya. Kemudian data yang bagus juga adalah unemployment rate. Diprediksi 4,2 sesuai dengan sebelumnya, tapi ternyata actualnya 4,1% ya. Jadi dua data ini bagus ya, meskipun average hourly earning-nya turun, tapi non-farm payroll dan unemployment rate ini bagus, solid. Sebenarnya ini mendukung dolar, tapi tidak bisa mengalahkan emas ya. Harga emas naik ke 2690-an ya, mendekati 2700. Kenapa? Karena kekhawatiran akan kebijakan Trump ya, yang sebentar lagi akan dilantik pada tanggal 20 Januari atau minggu depan ya. Harga emas masih menjadi aset safe haven atau lindung nilai bagi para investor yang melihat adanya ketidakpastian gitu ya menjelang dilakukannya ya, atau kebijakan-kebijakan Trump dan juga geopolitik di secara global. Oke Sobat Trader, kita lanjut lagi. Bagaimana untuk fokus market minggu ini ya? Ada data apa yang penting atau apa yang perlu kita perhatikan? Untuk data ekonomi kita lihat pada hari Rabu tanggal 19 ya. Hari Rabu tanggal 15 jam 20.30 ada data inflasi atau CPI Amerika. Kita lihat untuk data CPI-nya untuk core ada penurunan tipis ya. Tapi untuk CPI month to month untuk Desember sama ya, 0,3. Dan untuk CPI year on year-nya ya, tahunan untuk Desember terjadi kenaikan dari 2,7 menjadi 2,9. Nah, data ini sepertinya masih mendukung untuk dolar menguat. Tapi jangan lupa, semakin mendekati inaugurasi Trump tanggal 20 Januari, kita fokus juga untuk melihat bagaimana perkembangan atau dinamika market terhadap pergerakan harga emas. Emas cenderung masih positif ya, bahkan mendekati atau akan menguji 2700. Kita akan bahas selengkapnya nanti secara teknikal. Oke, kita bahas langsung aja ke grafik. Oke Sobat Trader, kita lihat saat ini pergerakan gold untuk daily ya. Kita lihat bagaimana gold sekarang sudah mulai mendekati lagi ke level-level psikologis ya, yang sebelumnya pernah dicapai. Itu kita lihat saat Jumat kemarin gold menyentuh 2697. Hampir sentuh ya 2700. Kita lihat nih, tampaknya memang 2700 sudah di depan mata ya Sobat Trader, tidak jauh lagi 2700. Dan saat ini memang sentimennya masih positif kepada emas karena market tuh menjadi salah satu ya inceran mereka untuk lindung nilai. Kita lihat nih di atas ya, ada level-level yang akan sepertinya menjadi target-target untuk kenaikan emas. Kita lihat di sini ada level 2708. Sobat Trader bisa lihat di sini. Ya, di sini ada pantulan-pantulan harga atau rejection harga 2708. Kemudian kita akan kembali memperhatikan ada zona supply. Di sini ada resistance zone atau zona supply. Di sini ada order block ya. Yaitu di level, kita lihat di sini adalah satu candle daily, candle bullish terakhir sebelum terjadi jatuh ya, yaitu di 2724 atau 2725 katakanlah sampai 2750. Jadi 2725 sampai 2750 ini merupakan resistance zone. Pernah diuji ya pada 12 Desember menyentuh 2725.9, tapi harga langsung jatuh sampai dengan tanggal 19 Desember. Dan sekarang akan menguji lagi. Apakah harga akan jatuh lagi? Tapi menurut saya kita perlu memperhatikan zona ini Sobat Trader. Kita bisa memasang marking ya, area sell zone di sekitar 2725 sampai 2750 ya. Tapi kalau break 2750 maka akan naik lagi ke level resistance zone berikutnya 2770 sampai ke 2789. Oke. Kemudian untuk oil kita lihat bagaimana untuk oil.
Oil juga sekarang bullish ya, kita lihat bullish, ada faktor-faktor untuk peningkatan permintaan juga ya, kita lihat. Dan jangan lupa sobat trader, di sini sudah mulai ada rejection area ya, yaitu level tertinggi pada 8 Oktober yaitu di 78.41. Kalau break 7841 kita bisa cari target berikutnya untuk kenaikan adalah di level ini yaitu 79.58. 79.58 menurut saya ini adalah resisten karena dua kali jadi rejection. Kita bisa mencari sell ya di area sini sobat trader. Level sell zone-nya adalah sama di sini ya. Ini adalah kita bisa perhatikan kalau harga turun di bawah 77 atau di sini sobat trader di 79.65. 79.65 atau 80 saya bisa bikin ya di sini areanya. Sobat trader bisa mencari posisi sell limit di area ini. Ya, 950 sampai 80 ya. Oke sobat trader, sekarang kita ke Nasdaq. Oke, Nasdaq terjadi koreksi penurunan yang cukup lumayan dari sejak harga tertinggi yang dicapai tanggal 16 Desember sempat turun tajam dan naik lagi, tapi high-nya terjadi penurunan atau lower high. Sobat trader bisa lihat di sini terjadi lower high. Ya, kemudian low-nya juga menurun ya. Jadi terjadi di sini fase koreksi turun. Nah, apabila harga break channel support di sini, maka akan turun kira-kira ke level atau area support berikutnya di sini. Ya, ada potensi untuk Nasdaq minggu ini akan turun ya kalau dia break di bawah low pada hari Jumat, yaitu low Jumat adalah 20.875. Kalau break di bawah itu, penurunan kemungkinan masih bisa berlanjut ke 20.500 sampai 20.474. Tapi kalau terjadi rejection, maka harga bisa saja memantul untuk mencari lagi swing high ke area 21.300 sampai 21.500. Ada banyak peluang untuk trading minggu ini baik gold, oil, dan Nasdaq. Untuk yang bullish gold dan juga oil, dan yang cenderung koreksi menjadi bearish adalah Nasdaq. Manfaatkan peluang-peluang tersebut. Dan kalau sobat trader belum punya akun, jangan lupa buka akun di Java Global Futures. Share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam bro.